Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Bismillah, masyaallah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan channel YouTube Fathul Bari Ashal. Semoga barokah manfaat dan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah aktif mengikuti video-video kami. Semoga menjadi taman ilmu yang barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya adalah kitab Bulughul Maram, babnya babun nafaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab nafkah adalah bab kewajiban bagi siapapun yang wajib untuk memberi nafkah. Kak laki-laki, kak perempuan, sama saja. Pokoknya yang wajib memberi nafkah. Karena tidak laki-laki toh yang wajib memberi nafkah, perempuan pun juga wajib memberi nafkah dikala mempunyai tanggungan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Dewi Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah. Hindun bintu Utbah masuk. Hindun bintu Utbah masuk. Hindun bintu Utbah, istrinya Abi Sufyan, masuk atau suan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk atau suan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hindun bintu Utbah tersebut atau istri Abi Sufyan tersebut matur, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu medit, tidak pernah memberi nafkah kepada saya yang mencukupi, kepada saya atau juga kepada anak-anaknya, anak-anak saya. Tidak cukup nafkah dari Abi Sufyan dalam keseharian saya juga anak-anak saya. Akhirnya saya mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan dia untuk nafkah yang dimaksud. Fahal alayya fi dzalika min junah? Apakah saya mengambil harta suami saya diam-diam itu dosa? Qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, khudhi min mali bil ma'ruf. Ngambillah harta suaminya dengan izin. Ambillah harta suaminya dengan izin. Ma yakfiki wa ma yakfi baniyiki. Harta-harta atau nafkah yang bisa mencukupi kepada kamu dan juga kepada anak-anak kamu. Jadi walaupun oleh suami sudah diberi pas-pasan, tidak cukup untuk keseharian, tetap saja harus minta izin. Jangan ikut pepatah, harta suami hartaku, hartaku bukan harta suami. Itu pepatah yang salah. Pepatah yang salah. Justru yang benar adalah harta istriku, hartaku. Hartaku bukan harta istriku, itu yang benar. Kenapa? Istri dirinya sendiri adalah milik suami. Yang paling berharga adalah dirinya sendiri, adalah suami. Semuanya dicerahkan kepada suami, apalagi cuman hartanya, kan gitu. Dan kalau mau sama-sama ikut kepada pepatah. Tapi Islam tidak menganjurkan seperti itu. Islam tetap menganjurkan ada koridornya masing-masing. Mana yang milik suami, mana yang milik istri. Tidak bisa dicampur kecuali dititip
diberikan atau kecuali dikerja sama. Makanya ada istilah harta gono gini, harta kawan lan sapi turute. Jadi muttafaqun alaih, hadis ini adalah muttafaq. Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama sepakat, sama-sama cocok. Selanjutnya, an Tariq al-Maharibi radhiyallahu ta'ala qala, dari Tariq Maharibi radhiyallahu ta'ala qala, beliau berkata, qadimna al-Madinah, idzan saya nyampe ke Madinah. Lah, waktu itu Rasul SAW sedang memberi wejangan atau pitutur atau khutbah di atas mimbar kepada para sahabat. Anas di sini adalah sahabat ya. Kenapa? Karena mereka adalah masuk Islam dan menangi Rasulullah SAW. Maka dinamakan sahabat. Anas kalau bisa diberi makna sahabat. Wa yaqulu, Rasulullah SAW bersabda, yadul mu'ti al-ulya, tangannya orang yang memberi itu tangan yang mulia. Walaupun demikian, wabda biman ta'ul, kalau memberi silahkan dulu perhatikan sekitar. Siapa yang wajib diberi nafkahi itu harus didahulukan. Siapa yang wajib didahulukan adalah ummuk, ibumu, ayahmu, lalu saudara-saudarimu, lalu istrimu, lalu anak-anakmu. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Daruqutni. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Ibnu Hibban dan Imam Daruqutni. Jadi, Masya Allah, kewajiban nafkah itu adalah pertama kepada ibu, bukan kepada istri. Istri itu nomor sekian akhir. Kepada ibu, kepada ayah, dan kepada ibu, kepada ayah, kepada saudara, lalu kepada istri, lalu kepada anak. Itu kewajiban nafkah. Jangan dibalik, kepada istri dulu baru orang tua. Jangan berdosa. Ini kaum suami ya. Jadi kaum istri pun juga harus mengerti posisinya. Sudah sering saya bilang, perempuan kalau sudah mempunyai suami kan harus lebih taat kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya. Jadi kaum istri kalau sudah bersuami itu sudah milik suami, mau dibawa kemanapun ya ikut suami, jangan mengekang suami. Sebab kalau suaminya dikekang ya rezekinya nanti terkekang. Jadi sekali lagi, urutan yang wajib diberi nafkah adalah satu, orang tuanya, ibunya, lalu ayahnya, lalu saudaranya, lalu istrinya, lalu anak-anaknya. Jangan dibalik, istrinya dulu lalu orang tuanya. Jangan, kurang barokah. Nah, ini untuk laki-laki. Wa Nabi Hurairah, dari Sayyidina Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mamluk ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallifu min al-amali illa ma yutiku bih. Orang yang al-mamluk, yang dikuasai, maksud yang dikuasai ini adalah orang yang istilahnya pembantu atau budak. Wajib diberi makan, wajib diberi minum, dan juga jangan sampai memaksa dalam perbuatan kecuali yang wajar. Jadi al-mamluk, kategori al-mamluk ini juga adalah istri, wajib diberi makan, wajib diberi minum, wajib juga diberi pakaian, juga jangan memaksa perbuatan yang tidak bisa atau yang tidak mampu untuk dikerjakan. Selanjutnya, jadi memang sih ngapunten, semua yang ada pada istri kewajibannya
makanan, minuman, dan kesehatannya. Itu kewajibannya suami. Bahkan juga umbah-umbah, kewajiban suami. Nyapu-nyapu, kewajiban suami. Memasak, kewajiban suami. Bahkan mohon maaf, biaya nikahi anak adalah kewajiban suami. Namun istri hanya sekedar wajib taat. Istri sekedar wajib taat. Maka suami tidak boleh memaksa. Wajib taatnya sebatas kemampuannya. Suami tidak boleh memaksa, apalagi menyakiti. Suami tidak boleh memaksa, apalagi menyakiti. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak bisa menghormati perempuan, tidak bisa memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang terhormat, kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak akan pernah menghina perempuan kecuali laki-laki yang terhina. Maka kita sebagai laki-laki ada di pihak yang mana? Apakah termasuk pihak yang hina atau termasuk pihak yang mulia? Sekali lagi, laki-laki itu terhormat ketika dia bisa menghormati istrinya. Laki-laki itu terpandang ketika bisa memandang istri, memposisikan istrinya, tidak menyiksa istri, apalagi menyumpahi istrinya. Disumpahi tapi dikelone, yo acur. Laki-laki gak tahu diri. Begitu juga ya perempuan. Le jaluk dikeloni tapi misu-misu nang tonggo-tonggo cerita eleke suami. Ya berarti juga perempuan yang terhina. Maka sekali lagi tidak boleh saling menghina antara kedua belah pihak. Suami istri tidak boleh saling menghina, harus saling menjaga, harus saling menghormati agar supaya terjaga keharmonisan baiti jannati. Gelombang hidup berumah tangga mesti ada. Jangankan hanya kita, Rasulullah SAW saja ada gelombang hidupnya. Rasulullah sudah orang yang terhormat, tidak ada yang lebih hormat. Orang yang termulia, tidak ada yang lebih mulia. Itu juga masih terterpa gelombang kehidupan berumah tangga. Apalagi cuman kita. Maka kita sebagai laki-laki pandai-pandailah untuk menjadikan ayoman pelindung kepada istri. Ngoten. Ojo sakarepe dhewe jadi suami. Yo ajur. Sekali lagi, tidak bisa menghormati perempuan kecuali dialah orang yang terhormat. Tidak akan pernah menghina perempuan kecuali dialah orang yang hina. Tidak bisa menyakiti hati atau perasaan perempuan kecuali dialah yang orang kasar. Semoga kita semua menjadi keluarga yang barokah mufaat, sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat berkumpul. Allahumma amin. Selanjutnya, An Hakim bin Muawiyah al-Qushairi an Abi qala qultu ya Rasulullah ma haqqu sajatu ahadina alaih. Ya Rasul, apa kewajiban para suami kepada istrinya? Qala antut imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Kewajiban suami kepada istri adalah memberi makan. Ketika makan harus sama makan. Memberi pakaian, ketika berpakaian sama-sama berpakaian. Jangan dibalik, awake dhewe tuku rokok terus ngelor ngidul sementara istrinya nggak pernah diberi jajan. Gak ilok. Lek awakmu ya tuku rokok, ya tuku jajan untuk bojone, ngoten. Awakmu kebal-kebul lah, istri ini dibiarin tidak dibeliin permen ae ora. Iku juga termasuk kategori laki-laki yang tidak tahu diri. Al hadis wa taqaddama fi asyratin nisa. Hadis tersebut sudah panjang lebar oleh Rasul SAW diuraikan di dalam bab di depan tentang pergaulan suami istri. Selanjutnya, An Jabir radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil haji bi tawilih, di dalam hadis yang menerangkan tentang haji,
Namun hadisnya sangat panjang sekali, maka dari itu di sini disekat. Karena ini babnya bab nafkah adalah ketika hadis tersebut panjang dan Rasul SAW juga menyinggung tentang kewajibannya kepada perempuan, laki-laki kepada perempuan. Rasul SAW mengendika, walahuna alaikum warizquna wa kiswatun ma'ruf. Wajib kalian semua wahai laki-laki, wajib pada kalian semua wahai laki-laki untuk selalu memberi rizki nafkah kepada kaum istri, untuk selalu memberi pakaian sandangan kepada kaum istri dengan lemah lembut, ojo ka masuk ngake nafkah lek kasar, masuk ngake kelambi lek kasar, kai lo qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha. Ada qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha. Ada. Jadi memberinya harus dengan lemah bukan lemah lembut kalau macam tidak. Yang dimaksud adalah dengan baik, jangan membentak. Ingat Rasul SAW jangankan kepada para kaum istri, kepada makanan saja Rasul tidak pernah menghina, apalagi kepada istrinya, kepada ummahatul mukminin. Gak ada manusia yang paling romantis melebihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, mulai dari dunia sampai akhirat nanti. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafal mar'u ithman ayyudayya man yaqutu. Kafal mar'u isman, cukuplah bagi orang itu dosanya. Artinya tidak usah berbuat dosa yang lain, cukup menyanyiakan istrinya, itu sudah dosanya selangit. Na'udzubillah, itu dosanya sudah sangat besar. Jadi makanya hadis Rasulullah SAW tadi di depan sudah disinggung bahwa tidak akan pernah bisa memuliakan, memposisikan istrinya pada posisinya yang baik kecuali dialah orang yang mulia. Dan tidak akan pernah menghina istrinya kecuali dialah orang yang terhina. Namun kaum istri jangan mengambil hadis ini loh ya. Kaum istri mengambillah hadis yang bagaimana caranya memposisikan suami bagaikan raja. Dan kaum suami jangan sampai mengambil hadis atau akhlak, menuntut akhlaknya sang istri. Pokoknya kalau sudah saling menuntut, hancurlah dunia. Posisikanlah dirimu sebagai posisimu. Posisikanlah dirimu sebagai suami, posisikanlah dirimu sebagai istri, dan saling menghormati. Insya Allah romantis dunia akhirat. Allahumma amin. Sekali lagi, kafal maru isma, cukuplah bagi siapapun, laki-laki atau perempuan, dosanya. Tidak usah dosa ditambah dengan dosa-dosa yang lain untuk mengantarkannya ke neraka. Cukup dosanya sebagai laki-laki tidak bisa memposisikan istri atau menyia-nyiakan istrinya. Bukan dimaksud menyia-nyiakan istrinya tidak digauli, itu tidak. Akan tetapi yang dimaksud menyia-nyiakan ini adalah menghina lan sak pituruti, menyakitinya lan sak pituruti. Ngoten nggih. Masya Allah. Na'udzu. Hadis tersebut kalau menurut Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi begini, wa yahbisa amman yamliku quwwatah. Kafal mar'u ithman ayyahbisa amman yamliku quwwatah. Cukuplah dosanya bagi dia seseorang yang menyia-nyiakan istrinya, tidak mau memberi nafkah, apalagi sampai tidak menyapa. Ingat, kepada tetangga saja tidak nyapa sampai 3 hari, maka dosanya itu neraka, sudah gak punya harapan untuk masuk surga. Na'udzubillah, apalagi dengan saudara saudara kandung orang nyopo kepada istri, suami nggak nyopo, yo nerokotok. Na'udzubillah. Makanya hati-hati, jangan sampai kardiman karpetibi minta nyaman, ojo. Karena kita sudah diatur oleh Allah SWT lewat Al-Quran
sudah diatur oleh Allah SWT lewat Al-Quran dan hadis. Kalau kita tidak mengikuti Al-Quran dan hadis, piye pasenan lah ngodana. Pun lanjut. Allah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairun min yadis sufla wabda ahadakum biman ya'ul. Yadul ulya, tangan yang atas itu lebih baik daripada tangan yang bawah. Wabda biman ta'ul, dahulukan siapa yang wajib diberi nafkah sepertinya yang di depan tadi. Ibu yang wajib didahulukan pertama nafkahnya adalah ibu, lalu ayah, lalu saudaranya, lalu istri, lalu anak. Gak langsung ke anak, tidak. Gak langsung ke istri, tidak. Ngerti ya? Al-mar'atu at'imni au talliqni. Nah, ini adalah bisanya perempuan menuntut kepada suami. Kalau sang istri tidak diberi nafkah, kalau sang istri disia-siakan, diterlantarkan, maka sang istri boleh menuntut. Saya mau dirumat atau saya mau ditalak. Boleh menuntut seperti itu. Sekali lagi, ketika istri disia-siakan oleh suami, maka istri boleh bilang, apakah saya mau dirumat atau dicerai. Pilih salah satunya. Bukan mengancam, tidak. Gak mengancam, tidak. Apalagi kok sing lanang wis ngomong, wis awakmu nang ndi sekarang aku gak ngurus. Maka perempuan harus mengambil sikap, karena perempuan juga punya harga diri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten. Sekali lagi, ketika suami tidak bisa memberi nafkah dengan baik, maka istri pun berhak untuk minta cerai. Kalau tidak lek sabar jenengi sabar ngoten nggih. Beda urusan lek sabar nggih. Ini aturannya seperti itu. Aturannya bagi semua kaum istri, ketika disia-siakan, diterlantarkan oleh suami, dipersilahkan minta cerai. Ngoten. Aturannya lek sabar tat ya beda urusane jenenge sabar. Dan monggo laki-laki, sesama laki-laki kita jangan sampai kasar kepada istri. Ini lagi hadis berikutnya adalah tentang boleh menuntut atau untuk minta cerai. An sadu sayyi fi rajulin la yajidu ma yanfiqu ala ahlihi qala yufarriq bainahuma. Ya dipisahkan lah, enggak dikei nafkah kok. Nonton. Dipisahkan. Sufyan Ats-Tsauri matur, binsin matur, apakah dipisahkan ini sunnah? Qultu li Sa'id bin Musayyib, sunnatun qala, iya sunnah. Sunnah dipisahkan. Nonton. Ketika sudah tidak sejalan, sunnah dipisahkan. Jadi suami istri ketika sudah tidak sejalan, sunnah dipisahkan. Jangan berlarut-larut makan hati. Karena tidak boleh makan hati itu. Kailok. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu kataba ila imra'atil aznad. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala beliau berkata kepada semua pemimpin bala tentara, hai kalian bala tentara, sampaikan kepada semua yang mau bepergian, meninggalkan istri-istrinya di rumah, ayyahuduhum biyunfiqu aw yutalliqu. Pilihlah apakah mereka dicukupi nafkahnya atau dicerai. Karena takut, pilihannya Sayyidina Umar sampai demikian karena takut nanti ketika di medan laga, di medan peperangan terbunuh, maka sang istri akan lebih menjadi terbebani. Maka sikap Islam ketika kepada bala tentara dicukupi istri-istrinya atau dicerai.
Kalau tidak mau diberi nafkah, kalau tidak mau dicukupi istri-istrinya, maka lebih baik dicerai. Iya kalau sekarang medan tempur seberapa? Maksudnya seberapa? Oh, sebulan bisa pulang atau seminggu bisa pulang. Karena pesawat dan fasilitas sudah seperti itu. Lebihan lah piye. Berbulan-bulan ada di perantauan. Kadang yang suami pun juga tidak makan, tidak minum. Berbulan-bulan. Kenapa? Karena sulit makanan dan sulit minuman. Makanya oleh Sayyidina Umar dianjurkan seperti itu. Beda urusannya ketika sang istri sabar. Ini akhlaknya, peraturannya seperti itu. Peraturannya seperti itu. Beda ketika sang istri sabar, karena sabar itu sudah ridon biridon, itu bukan peraturan itu. Fain tolaku ba'atsu binafaqatima habisuha. Ketika dicerai pun juga tetap perempuan harus diberi nafkah secukupnya. Bukan ditinggalkan geledak ngono tok, tidak. Diberi nafkah secukupnya. Selanjutnya, An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ja rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasul, ada seseorang matur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ngapunten, ada apa? Saya mempunyai 1 dinar. Lalu 1 dinar ini apa yang harus saya hamba laksanakan? Ya nafkahkanlah kepada dirimu, cuma 1 dinar kok. Matur yang dayo tersebut, sahabat tersebut matur lagi, saya mempunyai dinar yang lain ya Rasul. Ya kasihkanlah kepada anakmu. Matur ya Rasul, apa? Saya ada dinar yang lain. Ya berilah kepada istrimu. Qala indi akhir, saya juga mempunyai dinar yang lain ya Rasul. Ya nafkahkanlah atau berikanlah kepada pembantumu. Ngapunten ya Rasul, saya masih juga punya dinar yang lain. Ya kamu berhak untuk menentukan kepada siapa yang harus dinafkahkan setelah urutan-urutan tersebut terpenuh. Kalau urutan belum terpenuh ya gak boleh, harus dahulukan yang lebih utama di sisi kamu. Makanya katanya di dalam Al-Fiqh ya apa? Waqaddimil akhassa fi ittisali wa qaddim ma syi'ta fi infisal. Ketika orang yang wajib diberi nafkah itu ada, maka yang wajib itu lebih didahulukan. Ketika orang yang wajib nafkah telah terpenuhi, maka silahkan pilih mana yang lebih berhak menurut kamu. Ngonten. Itu aturan nahwu. Waqaddimil akhassa fi ittisali wa qaddim ma syi'ta fi infisal. Wan Bas bin Hakim an Nabi an Jaddi radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasul man abarru, ya Rasulullah, kepada siapa hamba harus berbakti? Rasulullah SAW mengendika, ummuk, kepada ibumu wajib berbakti. Tsumma man, lalu kepada siapa ya Rasul? Ummuk, kepada ibumu kamu wajib berbakti. Tsumma man, lalu kepada siapa ya Rasul? Ummuk, kepada ibumu kamu wajib berbakti. Tsummaman, lalu kepada siapa ya Rasul? Abak, kepada ayahmu. Lalu kepada siapa ya Rasul? Keluarga dekatmu. Lalu kepada siapa ya Rasul? Keluarga dekat di sampingnya. Jadi kewajiban kita taat pertama adalah ibu, kedua ya ibu, ketika ibu, keempat adalah ayah, kelima adalah tetangga dekat, keluarga dekat, keenam kepada keluarga dekatnya keluarga. Itulah urutan-urutan untuk kita taat mengabdi. Ngoten pun hati-hati. Mohon maaf lebih-lebih kepada antunna saudari-saudari al-fahsyat, ya. Lebih utamanya kepada antuna saudari-saudari mahasantri semester 2 Azmasari, mohon maaf, hati-hatilah, karena kehati-hatian kalian akan mengantarkan kepada keluarga yang lebih hati-hati besok. Allahumma amin, Allahumma amin. Semoga bertemu dengan jodoh yang barokah manfaat. Allahumma
Amin. Silahkan dicatat catatan-catatan, ringkasan-ringkasannya nanti dipertanggungjawabkan ketika ujian. Ngapunten nggih. Semuanya mugi barokah manfaat. Insyaallah untuk hadonah besok saya lanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran walafu minkum. Mugi barokah manfaat. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين والله أعلم بالصواب أخيرا والعفو منكم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sekiranya ini video, ini YouTube ada guna manfaatnya menurut antum semua, menurut antum kalian semua, maka dipersilahkan untuk dikirim kepada akun apa saja yang antum semuanya memilikinya. Semoga menjadi tambahan amal jariah dunia akhirat, selalu berkumpul dengan ilmu dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad